Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis memang benar energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu dia yang menginginkanmu. Jadi siapakah saja yang menginginkanmu dan mendapatkan hatimu dalam diam. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di-skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Seperti biasanya ya, untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya. Oke, kita coba. Kita shuffle kartunya. Oke, oh pilot. Kita coba. Oke, satu kartu terbuka. Oke, pas ya kartu yang kedua dan kartu yang ketiga. Oke, sebentar akan Clarissa capture terlebih dahulu. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Oke. Dan buat teman-teman semuanya ya, yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru ya, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2, sah-sah saja. Karena general reading, fun reading ya, memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi kalian gak apa-apa apabila memilih lebih dari satu pilihan pile, oke? Dan untuk teman-teman semuanya ya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang akan Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang nomor pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga, yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke, kita ambil ini ya, kartu tarot versi pendamping. Kita coba lihat. Tuh, ikut-ikutan tuh Ciko. Ciko, hey. Turun. Oke, coba ya. Oke, di sini satu kartu udah terbuka. Ada kartu Knekofon.
Oke. Kemudian ada kartu Seven of Cup. Ada kartu Six of Swords. Ada kartu Eight ya. Eight of Swords. Ayo mundur dulu, Ciko. Ada kartu Six of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kartu The Emperor. Ada kartu Knight of Swords. Ada kartu Two of Cup. Oke, ada kartu The Chariot. Dan ada kartu The Moon. Oke. Oke, bentar saya tarik energi kalian terlebih dahulu secara kolektif ya. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu tentang dia yang menginginkanmu. Siapa saja sih yang menginginkanmu dan mendapatkan hatimu? Jika dilihat sepertinya sih ini dari around aja, dari around lingkungan sekitar kamu. Dalam artian tuh ya ini tuh dari ruang lingkup, mungkin bisa jadi dari tempat kerjaan kamu, mungkin dari ruang lingkup yang intinya tuh orang dulu yang memang kayak pernah kamu kenal, atau mungkin dari teman kamu dulu gitu yang nggak pernah ketemu. Karena di sini Clarissa dapat melihat ya, sebenarnya orang ini tuh sudah mengenal kamu, sudah mengenal ini tuh kayak baik buruknya kamu gitu loh. Dia tuh kayak udah bener-bener ngerti kamu lah gitu. Cuman memang gitu ya, yang namanya cinta itu kayak memang itu tidak bisa disangka-sangka, dalam artian gitu. Dulu memang antara kamu dan dia kayaknya sih nggak suka gitu, kayaknya nggak ada feel, nggak dapet gitu. Tapi setelah mungkin di pertemuan kedua ini gitu, semuanya itu kayak udah bener-bener berbeda. Karena kamu merasakan sebuah gitu ya, vibrasi atau getaran yang sebelumnya itu nggak pernah kamu rasain gitu loh. Loh kenapa ya, kok perasaanku kok jadi gini gitu. Padahal jika dilihat aku sama dia dulunya itu biasa banget gitu, kayak nggak ada ketertarikan, nggak ada apa gitu. Tapi kenapa ya, kok cara dia memperlakukan saya pada saat ini tuh kok justru berbeda gitu. Nantinya kamu akan berpikir seperti itu, dan disitulah akan menimbulkan sebuah komunikasi yang nantinya itu benar-benar begitu intens gitu. Mungkin kamu akan lebih banyak intinya itu meluapkan tentang perasaan kamu, tentang bagaimana harapan kamu, tentang intinya itu keluh kisah hidup kamu yang selama ini tuh kamu pendam gitu loh. Karena kamu merasa bahwa dia itu sepertinya itu enak lah diajak untuk saling bertukar pikiran. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya,
Bahwa memang sih gitu memang orang ini tuh kayak bisa jadi ya orang yang kayak bener-bener udah kamu anggap sebagai dulunya gitu ya, mungkin kayak teman dekat gitu, bahkan sahabat gitu, tapi entah kenapa gitu, yang namanya perasaan kan tidak bisa dibohongi. Dulu kamu boleh gitu, intinya tuh tidak, maksudnya tidak mendapatkan intinya tuh feel dari dia, tapi semakin kesini kamu nantinya itu akan merasakan, kamu akan merasakan sebuah vibrasi yang berbeda gitu, dan kamu sendiri akhirnya tuh kayak nanti bingung gitu. Kenapa ya gitu, aku kok tiba-tiba nyaman sama dia, aku kok seneng sama dia gitu. Dan sebenarnya dia juga jika dilihat gitu ya, orang inilah gitu ya yang sebenarnya sejak dari dulu itu ingin mendapatkan hatimu dan ingin menginginkanmu, karena ya mungkin dulunya gitu dia nggak bisa mengungkapkan atau mengutarakan tentang isi hati dia karena mungkin berbagai faktor gitu. Di sisi lain kayaknya mungkin dia tuh masih belum memiliki nyali. Di sisi lain mungkin dulunya itu kamu ada seseorang gitu ya yang lagi deketin kamu, otomatis nyali dia kan jadi menciut gitu. Yang ya udah deh gitu, lebih baik itu dia simpan sampai bener-bener, tapi orang ini masih bener-bener berharap gitu, berharap biar di kemudian hari gitu ya antara kamu dan dia itu bisa dipertemukan lagi di momen yang berbeda dan perasaan yang berbeda pula. Itu harapan dia, karena sebenarnya di sini tuh bener-bener kayak ngeliatin tentang sisi dia gitu loh. Ketika mungkin dia dulu merasakan biasa, yang kayak mungkin kamunya ya, ini lebih ke kamunya, kayak merasakan biasa aja nggak ada vibrasi gitu. Tapi setelahnya gitu ya, kayaknya kamu itu mulai gitu ya ada getaran di dalam hati kamu untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Dan setelah itu yang saya lihat, dia tuh kayak bener-bener seneng banget loh bisa ketemu lagi, bisa hadir di dalam masih itu, di dalam sela-sela kamu kembali, di dalam sela-sela kehidupan kamu kembali, dia merasa seneng gitu. Karena sebenarnya yang diharapkan ya itu gitu loh. Dalam artian tuh bisa nyambung komunikasi lagi sama kamu gitu. Dengan seperti itu, otomatis kan komunikasinya jadi nggak canggung. Dan setelah itu saya yakin, entah kenapa gitu, kamu nantinya itu akan timbul sebuah rasa kenyamanan tersendiri yang nggak pernah kamu dapetin sebelumnya. Orangnya sih yang saya lihat ya, karena di sini ada kartu Connect of One itu. Kartu Connect of One tuh yang artinya mungkin orang ini tuh bukan tipe orang yang bener-bener berani gitu. Dalam artian tuh terkadang kan ada gitu, walaupun yang kayak dulunya gitu, orang ini tuh sahabat gitu. Tapi ketika hati dia merasakan sebuah cinta gitu ya, atau perasaan suka sama seorang, pasti dia bakalan mengungkapkan gitu. Tapi kalau ini orang itu tidak, tapi kayak lebih melakukan sisi pendekatan terlebih dahulu lah gitu, karena ya tahu sendiri gitu, nyali dia aja dulunya tuh ciut gitu, apalagi sekarang gitu. Jadi kayak bener-bener butuh proses ya. Ketika kamu deket dengan dia tuh kayak nantinya kamu merasa bahwa ini kok seperti bolang-baling yang dia tuh berputar-putar gak jelas gitu. Dibilang suka sih kayaknya suka, dibilang gak suka juga kayaknya gak suka gitu loh. Kayak nantinya tuh kamu bener-bener bingung, karena ya sebenarnya orang ini tuh orang yang pintar menutupi perasaan diri dia sendiri gitu. Sebenarnya orangnya sih penuh dengan perjuangan, tetapi karena mungkin ya rasa nyali dia itu nggak sebesar sama perjuangan dia gitu. Jadi yang kayak saya lihat, ya kamu menganggapnya perjuangan dia itu biasa gitu, hanya sebatas sahabat dan teman gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain anggapan dia kan lebih gitu. Yang saya lihat seperti itu. Hmm. Terus juga nantinya ini sebenarnya lebih ke kamu ya. Kamu itu kayak nantinya itu bakalan merasakan sesuatu hal yang kayak bikin kamu itu ngerasa bingung sih gitu. Dalam artian tuh apakah mungkin ya gitu, dia itu adalah pilihan yang selama ini tuh aku cari gitu. Orang yang selama itu bener-bener layak lah untuk dijadikan sebagai pendamping hidup gitu. Karena jika dipikir ya, kayak bener-bener deh gitu. Dalam artian tuh kayak kamu merasakan sesuatu yang beda dari orang ini gitu. Kamu merasakan sesuatu hal gitu ya, yang kayak dalam artian tuh nih orang itu spesial gitu daripada orang yang pernah kamu kenal sebelum-sebelumnya. Dan di sini yang kayak kamu tuh bener-bener nantinya tuh dihadapkan sama sebuah pilihan gitu, antara kamu ingin maksudnya itu mengenal dia lebih jauh lagi, atau mungkin kayak kamu masih menghold terlebih dahulu, menahan. Dalam artian tuh ya jangan sampai gitu cuma aku doang yang menaruh perasaan, sedangkan dia ternyata nggak hanya nganggap aku sebagai sahabat gitu. Jadi kayak kamu tuh bener-bener menghold terlebih dahulu gitu, sambil komunikasi tetaplah sama dia intens juga, tetaplah dalam artian tuh tetap menjalin komunikasi seperti biasanya, sembari itu kamu juga menunggu gitu. Dalam artian tuh ini tuh ngecek dia lah gitu. Sebenarnya
yang disembunyikan di dalam hati dia itu apa sih untuk aku gitu. Perasaan sukakah, sayang, atau hanya kerinduan sekedar sahabat. Itu yang nantinya tuh bikin kamu bingung. Tapi sepertinya yang saya lihat ya, setelah hadirnya orang ini di dalam hidup kamu, kamu akan merasakan sebuah dampak besar di dalam hubungan kamu. Yang artinya kamu akan menjalani proses sebuah transisi. Dalam artian itu apa sih? Ya mungkin sih ya, kamu kayak kemarin itu terlalu, intinya itu hati kamu itu sudah dikabutkan sama rasa sakit yang dulunya itu kayak pernah hinggap di dalam hati kamu gitu, sehingga kayak hati kamu itu bener-bener udah tertutup gitu. Dalam artian ya, ya udah deh gitu. Dalam artian mungkin banyak juga yang deketin kamu gitu, tapi kayaknya kamu nggak terlalu ngebet-ngebet deh untuk mencari pasangan gitu, sampai bener-bener orang ini tuh hadir di dalam kehidupan kamu. Dan intinya tuh kayak seolah entah kenapa kamu sini juga bingung gitu. Dalam artian seolah-olah orang ini tuh kayak mengetuk pintu hati kamu, yang sebenarnya kamu nggak tahu gitu sebenarnya perasaan dia itu seperti apa gitu. Kayak ada feel ingin mengenal dia lebih jauh gitu di kesempatan pertemuan yang kedua ini gitu. Dan disinilah kayaknya nanti itu kayak kamu itu akan merasakan sebuah transisi gitu, dari kehidupan kamu yang gelap menjemput kehidupan tuh yang lebih cerah. Yang artinya kan mungkin flashback ke belakang, kamu nggak ada semangat lagi untuk mencintai atau membuka hati gitu setelah orang ini hadir gitu. Kayak kamu itu ada effort untuk ngebuka hati kamu, walaupun ya kayak kamu itu tetap gitu nggak bisa lepas dari rasa keinsecurean kamu gitu. Dan di sini Clarissa dapat melihat sih gitu, untuk saat ini tuh kayak kamu itu bener-bener apa ya gitu, bisa dibilang sih pusing juga iya gitu, banyak tekanan hidup juga iya gitu. Tapi entah kenapa gitu ya, kayak ketika kamu menjalin komunikasi dengan dia gitu, tiba-tiba yang kayak rasa beban, rasa penat yang menyelimuti hati kamu itu tiba-tiba kayak pudar dengan sendirinya gitu. Dan yang kayak kamu itu akhirnya memikir, loh kenapa ya kok aku semakin kesini tuh kok justru malah semakin nyaman sama dia gitu. Apakah memang jodoh dari Tuhan yang dikirimkan untuk aku gitu. Kamu mencoba gitu ya, mencari tahu sesuatu hal yang ingin, intinya itu kayak memecahkan sebuah masalah yang menjadi teka-teki di dalam kehidupan kamu. Cuman kayak di sini sih Clarissa dapat melihat ya bahwa kayak kamu itu ya sebenarnya ada gitu vibrasi atau getaran yang seperti itu. Cuman yang kayak kamu di sini tuh nggak pengen lah langsung intinya itu kegeeran. Dalam artian kamu juga harus ngecek dulu gitu, nunggu apakah dia juga sebenarnya itu uh, suka sama kamu beneran, atau menganggap bahwa kedekatan saat ini tuh hanya sebatas sahabat gitu loh. Ya, di sini juga Clarissa dapat melihat ya, orang ini tuh juga sebenarnya itu merasakan kok gitu juga, ini itu sebuah perubahan besar ya yang saat ini tuh terjadi, karena dia merasakannya sesuatu hal yang berbeda. Kedekatan dulu gitu ya, yang flashback ke belakang, kedekatan antara kamu dan dia gitu, dia menganggapnya sih ya mungkin kayak cukup dia aja gitu loh. Dalam artian tuh yang intinya tuh suka sama kamu, yang menaruh rasa sama kamu gitu. Tapi untuk saat ini kayak dia tuh ada sesuatu hal yang berbeda. Dalam artian kayaknya nih orang itu kayak tipe orang yang dalam artian intuitif gitu. Dalam artian jiwa di dalam hati dia itu benar-benar peka gitu. Jadi kayak orang ini sebenarnya merasa bahwa kamu tuh sepertinya ada vibrasi juga sama dia gitu. Makanya jadi kayak dia itu kedekatan antara kamu dan dia di sekarang ini gitu, saat ini tuh kayak menganggap sebagai sebuah pertemuan yang indah gitu loh. Dalam artian tuh mungkin ini adalah jawaban dari doa dia, doa dari masa lalu dia gitu, yang benar-benar terjadi dan dikabulkan itu pada masa yang sekarang ini gitu. Memang sih di sini kamu juga melihat sih bahwa sebenarnya orang ini sejak dari dulu itu bener-bener orangnya sih bijaksana gitu, mampu memberikan arahan yang positif terhadap diri kamu gitu, terbukti dalam ya masih itu, dalam artian itu waktu dulu gitu kamu banyak ini itu kayak mungkin terlalu banyak menceritakan tentang keluh kesah kamu gitu, dan orang itu mampu membantu memberikan solusi yang terbaik untuk kamu gitu. Jadi kayak bener-bener ya sebenarnya kamu udah tahu dia gitu loh, karena mungkin basically antara kamu dan dia itu bener-bener ikatannya itu dulu sahabat. Jadi intinya itu kayak kamu udah paham betul lah gitu sebenarnya dia itu karakternya seperti apa gitu, dan dia juga sebenarnya udah paham dan tahu betul gitu tentang kamu itu sebenarnya isi kamu yang sesungguhnya seperti apa, dia udah tahu gitu. Dan dia memang orangnya sih bijaksana, tapi di sisi lain ya orang ini tuh emosinya itu gede gitu, dalam artian keras orangnya. Jadi sebisa mungkin sih ya kamu hati-hati dalam bertutur kata gitu, karena yang saya lihat apabila kamu salah berkata takutnya malah memancing gitu emosi yang timbul atas perkataan yang kamu buat gitu. Jadi dalam artian itu seperti itu, rada ngerem lah intinya.
Terus juga orangnya sih yang saya lihat ya, hmm, di sini ada kartu The Emperor gitu. The Emperor itu yang artinya orangnya ambisius ya. Dalam artian tuh ya iyalah ambisius gitu. eh Rasa ambisi dia aja nggak pudar kok dari dulu sampai sekarang gitu. Mungkin di masa dulu ya orang ini tuh kayak cukup dia aja sih, dalam artian tuh yang ini itu yang mengharapkan kamu tapi kamunya enggak gitu, mungkin karena kamu dibutakan sama orang yang dulu kali ya gitu. Tapi untuk sekarang ini gitu, dia tuh kayak bisa bernafas lega karena ya sebenarnya orangnya kan intuitif, dalam artian orang itu ngerti apa yang sebenarnya, vibrasi apa yang sedang kamu rasakan gitu. Cuman orang ini tuh nggak terlalu mau buru-buru, dalam artian tuh mengutarakan tentang isi hati dia sama kamu gitu. Karena ya orang ini tuh masih, dalam artian tuh nyali dia itu kurang begitu besar gitu, tapi orang ini tuh mampu kok menunjukkan tentang sisi perjuangan dia terhadap kamu secara perlahan, yang artinya itu bukan perjuangan yang berlebih ya, dalam artian kan over banget ngeliatin banget bahwa kayak nih orang itu ngebet gitu, tapi tidak gitu, tetap aja gitu, berjuang secara stabil gitu ya, untuk ya mengetuk hati kamu itu secara perlahan gitu loh, dalam artian setelah orang ini benar-benar nyali dia udah benar-benar siap gitu, barulah gitu event yang benar-benar kamu tunggu-tunggu gitu ya, momen yang benar-benar kamu tunggu itu akhirnya datang juga. Dia akan mengutarakan tentang isi hati dia itu terhadap diri kamu, dan sepertinya kamu bakalan approve dia deh, dalam artian tuh it's okay gitu, kayak kita itu sama-sama belajar dari masa lalu, dari masalah yang udah pernah terjadi gitu. Ayo kita buka, intinya tuh mencoba buka lembaran baru gitu, mau nggak gitu, dalam artian kan basically kita sahabat gitu. Dan dalam artian tuh kayak ya aku udah paham betul karakter kamu dan kamu juga udah tahu karakter aku gitu, tapi sebenarnya harapan dia tuh kayak ayo kita itu sama-sama belajar untuk ya ini tuh menggapai apa yang kita inginkan, dalam artian tuh ya ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Chariot. Kartu The Chariot itu sebenarnya tentang gambarin tentang diri dia sih, dalam artian orang ini tuh orang yang paling sabar, dalam artian tuh ya mungkin sih gitu, kamu dulunya tuh kayak terlalu banyak cekcok sama pasangan kamu, sama mantan kamu. Cuman kayak ketika kamu dihadapkan sama orang ini gitu, orang itu kayak paling ngertiin kamu, paling bisa nyabarin kamu, yang kayak membuat entah kenapa gitu ya, mungkin kayak kamu lebih tertarik mengenal dia itu lebih dalam lagi, walaupun ya rasa trauma tersebut itu masih tetap menghantui diri kamu, dalam artian ya rasa takut kamu itu kayak ketika kamu udah merasa nyaman sama dia gitu, tapi justru malah orang ini tuh menganggapnya berbeda. Saran dari saya sih ya tunggu aja terlebih dahulu gitu. Pasti ya yang namanya jodoh itu nggak harus dipertemukan di awal gitu. Terkadang pertemuan di yang kedua kali gitu itu bisa jadi ini tuh sebuah kedekatan yang serius daripada di awal gitu. Karena ya namanya jodoh gitu ya. Sebenarnya kan ada orang itu yang masih tetap berpegang teguh pada prinsip, dalam artian kan nggak mungkin gitu, kita kan sahabat, masa ya kita itu jodoh, semuanya itu kayak nggak berlaku di sini gitu, dalam artian tuh kayak ya jangankan sahabat gitu, terkadang kayak saudara jauh aja gitu loh, dalam artian tuh bisa jadi jodoh gitu, apalagi yang sahabat gitu kan. Terlebih yang penting bisa dilihat itu kan saling kenyamanan satu sama lain. Kalau memang gitu kan kalian bukan saudara kandung gitu, dalam artian tuh kalau misalnya kamu udah nyaman sama dia dan dia udah nyaman sama kamu dan memang dia adalah jodoh kamu gitu, kamu bisa berbuat apa gitu loh, intinya sih seperti itu. Hmm, terus oke, ada kartu Knight of Cup, ada kartu Justice, ada kartu Three of Wands, The Emperor, dan ada kartu Seven of Wands. Jika dilihat sih, orangnya sih yang saya lihat ya, mungkin saat ini kamu belum merasakan hal tersebut, tapi setelah kamu benar-benar bisa jadian sama dia, kamu bisa mengartikan kok bahwa dia itu orang yang pengertian sama kamu. Di sisi lain juga orangnya sih yang saya lihat bisa bersikap adil ya. Maksudnya itu bisa bersikap adil sama siapa sih? Ya, kamu nantinya itu dapat merasakan kok gitu, bahwa kayak nantinya itu kamu itu diperlakukan seperti apa, dan kamu itu dapat kayak merasakan sebuah keadilan. Karena orang ini tuh basically bukan tipe orang yang suka ya, dalam artian tuh ketika terjadi suatu problem di dalam hubungan kamu, saling menyalahkan satu sama lain, saling membesarkan ego satu sama lain. Tapi orang ini mencoba
bersikap adil. Jadi kayak antara kamu dan dia is okay lah, kita benar-benar sama-sama salah, yuk kita perbaiki untuk masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus juga di sini ada kartu Three of Wands gitu. Three of Wands tuh walaupun basically antara kamu dan dia itu basicnya itu sahabat gitu, tapi tidak menutup kemungkinan apabila perasaan kalian sama-sama suka gitu, cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dalam artian ya memang cinta nggak bisa dipaksakan, tapi kenyamanan lah yang biasanya itu menumbuhkan rasa cinta yang sebenarnya itu terpendam. Terus juga di sini ada kartu The Emperor gitu. Kartu The Emperor tuh apa sih gitu? Kartu The Emperor tuh tentang gambarin ya. Dalam artian mungkin sih kamu ngelihatnya bahwa orang ini tuh terlalu santai banget dalam menjalani hidup. Dalam artian tuh eh, orang ini tuh walaupun kayak terlihat ya sisi ambisi dia gitu, tapi kamu kayak merasakan bahwa energi dia tuh kayak bener-bener bisa gitu ya secara legowo menikmati hidup ini, walaupun sebenarnya juga banyak problem juga yang dihadapi gitu. Dan yang kayak nantinya itu kamu mencoba gitu ya, dalam artian tuh meniru gitu loh apa yang dia lakukan. Dalam artian kamu kok bisa sih, dalam artian tuh kayak jadi orang tuh tegar banget gitu. Dalam artian ya sebenarnya jika dilihat banyak juga ya masalah kamu gitu, tapi kok kamu bisa dengan santai menyikapi masalah ini sampai benar-benar memecahkan masalah itu gitu, yang nantinya tuh kayak kamu banyak belajar tentang kehidupan sama dia. Terus juga orangnya sih yang saya lihat memang terlihat ya kayaknya nggak romantis gitu, tapi sebenarnya di balik itu semuanya kamu dapat merasakan kok gitu, orangnya itu tipe orang yang surprise, penuh kejutan dan tak terduga. Dalam artian mungkin gitu kamu nantinya setelah benar-benar jadian sama dia, kamu dapat merasakan kok gitu sisi romantisnya dia itu di mana gitu, yang kayak kamu nantinya itu berpikir bahwa sisi romantis dia itu kayak nggak pernah didapatkan gitu, kayak nggak sama sisi romantis orang pada umumnya gitu. Kamu nanti itu dapat merasakan hal tersebut. Oke. Sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke, coba Kak Larissa lihat. Connect Oswald. Oke. Di sini ada kartu egg ya, egg of cup. Egg of cup. Piko. Maaf ya, biasanya tuh suka gitu. Karena ini anak-anak ini lagi dibebasin sekarang. Ada kartu Two of Wands. Ada kartu Seven of Swords. Ada kartu The Hangman. Ada kartu The Lovers. Oke. Ada kartu Ten of Pentacle. Wow. Ada kartu Three of Swords. Ada kartu Justice. Ada kartu Queen of Swords.
ada kartu Four of Cup. Beri waktu sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang dia yang menginginkanmu. Siapa saja sih yang menginginkanmu dan mendapatkan hatimu? Jika dilihat sih sepertinya orang yang dulunya itu pernah suka sama kamu sih. Dalam artian tuh gini ya, orang yang dulunya itu ngejar-ngejar kamu, orang yang dulunya itu suka sama kamu. Bahkan kayak di mana gitu ya, kayak kamu itu bener-bener kayak nggak respect gitu, nggak berharap kehadiran dia gitu. Dan entah kenapa orang ini tuh sepertinya akan hadir kembali di dalam kehidupan kamu, karena basically orang ini tuh kayak seolah-olah cinta dia sama kamu itu kayak nggak bisa padam gitu loh. Terus juga orang ini sih yang saya lihat tuh, walaupun kayak antara kamu dan dia ya terpisah udah bener-bener lama banget, udah ini ya tuh kayak stuck komunikasi lah ya. Tapi di sini Clarissa dapat melihat kok orang itu kayak masih tetap gitu ya, yakin di dalam diri dia bahwa dia itu tetap bisa mendapatkan kamu, walaupun ya sebenarnya itu kayak nggak mungkin juga gitu loh. Terus juga di sini sih orang ini tuh kayak nantinya tuh bakalan hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Cuman yang kayak nantinya tuh kamu bener-bener, loh kenapa sih gitu, nih orang kok tiba-tiba, orang yang bener-bener gak aku arepin gitu, ternyata kok tiba-tiba hadir lagi di dalam kehidupanku gitu. Ada maksud apa gitu ya, keinginan dia apa gitu, tujuan dia apa gitu. Padahal jika diingat-ingat gitu ya, kayak kita itu udah bener-bener lama gak komunikasi loh, apalagi ketemu gitu. Nantinya itu kayak kamu berpikir seperti itu. Cuman di sini Clarissa dapat melihat sih, orang itu kayak terlihat banget kok gitu sisi niat dia, maksud dia gitu, tujuan dia itu sebenarnya itu kayak benar-benar tulus sih sebenarnya. Dia itu kayak benar-benar mencintai kamu itu apa adanya, bahkan ngejar-ngejar kamu itu udah dari dulu loh. Karena mungkin saya dapat merasakan ya bahwa hati kamu itu benar-benar dulunya itu kayak masih tertutup untuk dia. Tapi entah kenapa gitu, orang ini kan bukan tipe orang yang pantang menyerah, putus asa. Orang ini tuh bakalan tetap mengejar sampai ya ini tuh dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu bisa ngedapetin hati kamu. Ini seperti itu. Terus juga orang ini sih yang saya lihat orangnya rela berkorban ya, dalam artian dia rela melakukan apapun gitu ya, asalkan kamu nantinya itu benar-benar bisa bahagia dan hatinya itu benar-benar bisa luluh. Walaupun di sini kayak nantinya itu kamu akan berpikir bahwa hati itu nggak bisa dipaksakan gitu. Cuman saya yakin sih gitu, seiring berjalannya waktu orang ini tuh mampu menaklukkan hati kamu kok gitu. Terlebih orang ini tuh datang di saat kamu itu benar-benar ini tuh butuh seseorang pendamping. Dalam artian ya kamu butuh seseorang untuk curhat, kamu butuh teman seseorang yang ini tuh untuk bersuap kata gitu. Karena jujur gitu, yang saya lihat orang ini tuh nantinya hadir di saat kamu tuh merasakan hal yang seperti itu. Dan di sini kayak nantinya kamu tuh bener-bener banyak cerita sama dia gitu. Ya pada awalnya sih gitu kamu merasakan ya nggak ada vibrasi gitu, biasa banget gitu. Tapi semakin lama semakin kesini, saya yakin itu kamu nantinya itu akan kebawa nyaman sama dia gitu. Dan dia pun juga ini sih tipe orang yang terbuka ya, dalam artian tuh transparan gitu. Apabila di dalam hati dia mengatakan suka gitu ya, dia bakalan ngomong suka sama kamu gitu tanpa harus berbelit-belit gitu loh. Terus karena ya mungkin basically orang ini tuh udah lama banget gitu ngejar-ngejar kamu, udah lama banget seneng sama kamu gitu. Dan orang ini tuh kayak bener-bener hadir di kala kayak kamu tuh bener-bener ngebutuhin seseorang yang pas lah diajak untuk curhat atau bersuap kata. eh Terus juga di sini ada kartu The Lover sih gitu. Kartu The Lover tuh yang artinya eh ya mungkin ya orang ini tuh kayak cinta dia memang terhadap diri kamu itu kayak nggak pernah padam. Ya walaupun sesekali dia mungkin kayak merasakan sebuah sakit hati gitu, karena mungkin kamu bersanding sama orang lain atau punya kekasih yang lain gitu. Tapi orang ini tuh kayak tetap gitu, rasa cinta dia terhadap diri kamu itu kayak nggak bisa padam gitu loh. Dalam artian ya nggak munafik juga sih gitu, ini orang juga pernah maksudnya itu ngebuka hati untuk orang lain gitu. Tapi sebenarnya kan biasanya ada gitu seseorang yang berusaha ngebuka hati untuk orang lain, tapi tiba-tiba kayak pikiran kamu di dalam otak dia itu tiba-tiba udah ngilang gitu. Tapi kalau ini orang itu tidak, dalam artian tuh walaupun orang ini pernah ngebuka hati untuk orang lain gitu, tapi rasa sayang dan cinta dia itu nggak akan kayak nggak bisa padam sama kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak berusaha tetap ingin berada di lingkaran kamu gitu, karena ya dia itu kayak menganggap gitu walaupun kayak kamu itu nggak suka sama dia dulunya gitu, tapi orang itu menganggap bahwa
it's okay gitu, saya harus percaya bahwa kamu itu adalah jodohku gitu, seolah-olah dia seperti itu. Dan di sini aku juga melihat sih bahwa orang ini tuh dalam artian tuh banyak berdoa sih, banyak berdoa tentang hal yang positif ya, dalam artian tuh bukan berdoa yang aneh-aneh, tapi banyak berdoa gitu ya tentang, ya maksudnya tuh kayak walaupun kamu ini tuh kayak udah lama nggak ketemu sama dia gitu, tapi sebenarnya harapan dia tuh ingin dipertemukan dengan kamu lagi sih, dan kayak biar bisa ngebuat hati kamu itu merasa luluh lagi gitu. Bukan berarti kayak kamu itu dijampi-jampi, bukan, tapi dalam artian tuh kayak orang itu selalu mendoakan kamu gitu loh dalam setiap langkah kamu. Tentunya itu doakan kebaikan gitu, biar kamu tuh dilindungi entah walaupun jauh di sana dan dia nggak tahu kabar kamu gitu. Tapi orang ini percaya dan yakin bahwa Tuhan itu pasti akan mempertemukan dan mempersatukan kalian gitu. Terus juga di sini walaupun untuk saat ini sih gitu, mungkin orang ini sudah hadir di dalam kehidupan kamu dan mungkin ada yang belum hadir gitu ya. Cuman kayak di sini deh ada kartu Queen of Swords ya. Dalam artian tuh kayak nantinya diri kamu untuk mencintai dia tuh bener-bener butuh proses gitu. Karena ya jujur gitu, kayak nantinya itu ya namanya hati kan memang kayak nggak bisa dipaksakan cepet-cepet mencintai, cepet-cepet apa gitu. Tapi saya percaya gitu, seiring berjalannya waktu gitu, dia pasti bisa bakalan ngeluluhin hati kamu. Dan kamu juga akan merasa bingung gitu, loh kenapa ya gitu, dulu kayak perasaanku fine-fine aja sih, biasa-biasa aja, tapi semakin kesini kok sepertinya aku ada perasaan sayang juga sama dia gitu. Apakah ini kayak karena mungkin dijomba-jampi atau bagaimana gitu, tapi kamu tetap berusaha berpikir positif sih gitu. Dan yang kayak semakin kamu nantinya gitu ya berusaha melupakan dia gitu, maka kayak semakin keinget gitu, keinget akan dia gitu di dalam pikiran kamu. Karena apa? Ya sepertinya yang saya lihat ya, orang inilah gitu ya, orang yang paling bener-bener bisa ngertiin kamu, bisa menghargai kamu, dan intinya itu banyak berkorban untuk kamu. Sebenarnya itu yang membuat kamu itu bener-bener nantinya itu kepikiran dia terus gitu. Nantinya orang ini juga bakalan kayaknya itu kayak bener-bener ketika kayak kamu itu kayak sulit gitu ya untuk didapatkan gitu. Orang ini tuh kayak ada sistem tarik ulur gitu loh. Dan yang nantinya ketika dia tuh kayak mengulur gitu, kayak kamu itu nantinya itu bakalan mikir deh gitu, dalam artian doh kenapa ya gitu, ini orang biasanya menghubungi aku kok tiba-tiba kayak nggak ada komunikasi gitu, ada yang salahkah dengan aku atau bagaimana. Dan di saat itulah gitu kamu nanti itu akan benar-benar mikir perasaan, doh kok tiba-tiba aku ada perasaan sayang dan suka sama dia ya, padahal jika dilihat tuh kayak flashback ke belakang itu biasa banget, gak ada gitu. Terus di sini juga ada kartu Justice gitu ya. Kartu Justice itu yang artinya memang sih gitu. Kalau kamu sih tipe orangnya itu yang dalam artian tuh susah sih ya. Dalam artian membuka hati untuk sebenarnya untuk siapapun. Intinya tuh kayak kamu itu nggak mudah lah jatuh cinta sama seseorang gitu. Tapi kayak ketika kamu merasakan ya, dalam hati kamu itu kayak merasakan sesuatu hal yang kayak, wah ini orang ternyata pas nih buat aku gitu. Wah, kayak di sini tuh kelemahan kamu sebenarnya gitu. Kamu sulit untuk mencintai seseorang, tapi ketika kamu udah mencintai seseorang, udah sayang gitu ya. Kayak kamu tipe orang yang setia, bahkan tipe orang yang susah juga untuk move on gitu loh. Jadi kayak kamu itu tipe orang yang bagus sih, dalam artinya tuh nggak suka gonta-ganti pasangan gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Hangman gitu. Kartu The Hangman tuh nanti kamu juga bakal merasa kok bahwa yang kayak cinta kamu itu maksudnya itu antara kedekatan kamu dan dia itu kayak terkatung-katung gitu. Karena kan apa yang sudah saya bilang tadi, nih orang itu kayak nantinya tuh akan melakukan sebuah sistem mungkin tarik ulur kali ya. Karena dia juga capek gitu loh. Dalam artian tuh kayak, ini aku udah banyak berjuang gitu, tapi kenapa ya hati kamu itu kayak tertutup juga gitu, kayak masih belum terketuk gitu. Tapi nantinya kayak di sini tuh kamu nantinya tuh akan merasa sendiri bahwa di saat dia mengulur hal tersebut gitu, kamu justru malah kepikiran sama dia, dan kamu juga merasa bahwa yang kayak kedekatan antara kamu dan dia tuh kayak ngegantung nggak jelas gitu loh. Dalam artian tuh loh aku udah tahu sih sebenarnya kalau misalnya kamu itu udah ngejar-ngejar aku udah lama gitu, tapi kenapa gitu di saat kayak aku udah kayak mulai ada ngerasa nyaman sama kamu, kok kayaknya kamu mengulur waktu deh gitu. Kayak nantinya tuh kamu benar-benar mikir gitu. Dan di saat kamu udah merasakan hal tersebut gitu ya, orang ini tuh bakalan ngelihat kamu terlebih dahulu dari kejauhan gitu. Sebenarnya bukan ngelihat kamu dari kejauhan sih, dalam artinya tuh kayak ngetes gitu seberapa rindunya kamu sama dia. Yang kayak nantinya tuh banyak-banyak bercandaan gitu. Wah nih kamu pasti nyari-nyari aku ya, aku lama gak hubungin kamu, pasti kamu kangen sama aku ya. Kayak mancing-mancing sebuah candaan, tapi dibuat dalam sebuah candaan seperti itu. Yang kayak nantinya tuh ya kamu tetap sih gitu, yang kayak cuek-cuek bagaimana gitu. Dalam artinya tuh enggak, siapa yang kangen gitu. Cuman kayak bagaimana ya, hati kamu itu kayak nantinya tuh bener-bener gak bisa dibohongin gitu loh.
Ya kamu sebenarnya tuh kayak ingin masih itu menepis semua yang terjadi saat ini, dalam artian tuh ini aku ini kenapa sih gitu, dalam artian tuh dijompa-jampi sama dia atau gimana gitu. Karena jujur gitu, basically aku tuh kayak di awal tuh bener-bener nggak ada perasaan suka loh sama kamu gitu, tapi kenapa gitu semakin kesini gitu kayak semakin kamu mengejar gitu, justru kayak malah aku ini kepikiran di saat kayak kamu berusaha menjauh gitu ya, setelah kamu mendekat gitu, justru kayak ini kok ngebuat kamu bener-bener mikir gitu loh. Mikir tuh dalam artian kenapa ya kok aku merasakan gelisah gitu, kayak merindukan seseorang gitu, sedangkan kayak kamu ini nantinya tuh bener-bener berusaha gitu loh, ingin menepis segalanya gitu, ingin melupakan dia, tapi semakin kamu melupakan gitu, justru yang kayak energinya tuh ketarik, malah kamu itu keinget dia terus gitu loh, sampai bener-bener ya kamu merasakan sebuah kesedihan gitu, dan nantinya orang itu benar-benar akan muncul di dalam kehidupan kamu gitu loh, akan kayak muncul kembali, akan kayak mencoba ngobrol, ngontek dengan bercanda itu tadi, wah gimana nih gitu, kamu kangen ya sama aku atau gimana gitu, kayak nantinya tuh nyambung ya, karena mungkin basically itu kayak kamu dan dia tuh udah sering kali ya kayak dulu putus nyambung karena kayak dia ngejar, kamu nggak ada effort gitu loh buat ngejar dia gitu, terus ngejar lagi, jauh lagi, ngejar lagi, ya kayak ini tuh kayak Tom and Jerry lah, ini seperti itu ya. Terus coba nih, ada kartu, wow, the well of the year, ada kartu two or pentacle, ada kartu queen of cup, dan ada kartu queen of wand, ada kartu ten of sword. 1, 2, 3, 4. Jika dilihat sih dari kartunya ya, aku dapat menarik energi kok, energi dari masa depan, dalam artian saya yakin gitu, seiring berjalannya waktu gitu ya, perasaan kamu itu akan, perasaan cinta kamu ke dia itu akan timbul, semakin lama itu semakin kuat gitu ya. Dan yang kayak kamu itu nantinya itu bener-bener udah deh, dalam artian tuh bener-bener jatuh di pelukan dia gitu, dalam artian ya nih orang berhasil, ternyata berhasil juga menaklukkan kamu, walaupun ya sebenarnya itu banyak lika-liku juga yang dia hadapi gitu ya untuk ngedeketin kamu, karena kan sebenarnya kamu nggak tahu gitu loh kesulitan apa yang sudah dia lewatin, perjuangan apa yang sudah dia lewatin untuk bisa bener-bener ngedapetin kamu gitu. Bisa kayak dia ya namanya dalam kedalaman hati seorang kan kamu nggak ada yang tahu gitu, mungkin kamu menganggapnya sih biasa gitu, tapi sebenarnya di dalam hati dia gitu ya, dia merasakan kepedihan, sakit hati kan kamu nggak tahu gitu, yang kayak mungkin ketika dia berusaha ngejar kamu tapi ternyata di sisi lain gitu kamu ada yang baru gitu, dan dia merasakan sakit hati terpuruk, cuman dia tidak berusaha gitu marah-marah sama kamu atau bagaimana, dia tetap gitu memendam perasaan itu, sembari itu dia juga berdoa sama Tuhan gitu ya, minta kalau misalnya memang kamu adalah jodoh dia gitu biar didekatkan, jadinya seperti itu. Terus juga di sini ya ini juga sebuah keputusan sulit juga yang nantinya itu kayak buat kamu, tapi saya yakin kok gitu setelah penuh dengan pertimbangan gitu kamu akan tahu kok dia itu sebenarnya seperti apa, walaupun kayak di awal kamu nggak ngerasakan vibrasi getaran tersebut gitu, tapi nantinya gitu karena kebaikan dia, pengorbanan dia gitu, cara dia memperlakukan kamu gitu, barulah gitu ya rasa cinta itu timbul dari sisi itu menurut saya. Terus juga di sini ada kartu Eight of Cup, dalam artian ya udah gitu ketika orang ini benar-benar hadir dalam kehidupan kamu dan benar-benar ingin berkorban untuk kamu gitu ya, kamu sih tidak, maksudnya itu tidak berambisi untuk mencari yang lain-lain, dalam artian ya fokus terlebih dahulu sama pekerjaan kamu dan dia terlebih dahulu, sembari itu kamu juga menunggu sih, dalam artian tuh keseriusan dia gitu, dalam artian tuh sampai bener-bener ya kamu ke jenjang pernikahan sama dia. Terus juga di sini ada kartu Queen of Wands, di sini kan terlihat seorang putri yang duduk di pelaminan, di kursi pelaminan dengan penuh sukacita, ya bisa jadi ini adalah seseorang yang benar-benar kamu tunggu-tunggu, ternyata jawabannya adalah dia, dalam artian mungkin yang menjadi tanda tanya besar saat ini di dalam diri kamu gitu ya, siapa sih jodoh aku, kapan dia datang atau bagaimana gitu. Ternyata ya jodoh kamu itu bisa jadi orang yang selama ini tuh ngejar-ngejar kamu mulai dari lama, sampai ternyata kamu bisa jatuh di pelukan dia sampai saat ini gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, terus lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu ini ya, terakhir kartu nomor 3. Oke.
Queen of Pentacle. King of Pentacle, ada kartu Ace of Pentacle. Ada kartu Two of Swords. Ada kartu Ace of Cup. Dan ada kartu Five of Cup. Ada kartu The Hermit. Ada kartu Six of Wands. Ada kartu The Tower. Oke. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi ya. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang dia yang menginginkanmu. Siapa saja yang menginginkanmu dan mendapatkan hatimu. Jika dilihat dari kartunya sih, sepertinya ini orang yang datang dari masa depan ya, yang artinya mungkin kamu dengan dia itu belum terjalin ya sebuah relasi, belum terkoneksi. Ada yang juga mungkin udah kenal dan orang ini tuh benar-benar dikirim. Dalam artian tuh ya kamu kenal sama dia itu nantinya itu secara nggak disengaja gitu. Ya bisa jadi dari teman Facebook kamu gitu, bisa jadi kayak teman online kamu, WA kamu gitu, bisa jadi seperti itu. Dan yang kayak kamu di sini tuh sebenarnya udah tahu gitu loh maksud dia itu sebenarnya apa gitu. Kamu sebenarnya udah peka gitu, nantinya kalau orang itu bener-bener ini tuh suka lah, ada ketertarikan sama kamu gitu. Cuman yang kayak kamu itu masih belum berani menyimpulkan gitu. Karena apakah benar gitu dia suka sama aku? Iya kalau iya, tapi kalau tidak. Tapi sebenarnya di sini kayak kamu itu tentang gelagat dia, tentang tingkah dia, kamu udah bisa ngebaca gitu. Dalam artian sebenarnya apa sih gitu? Maksud orang ini tuh ngedeketin aku gitu. Karena kamu di sini tuh kayak bener-bener nantinya tuh bener-bener lihat tentang dia gitu. Karena nih orang itu nggak bisa transparan mengungkapkan tentang isi hati dia yang kepada kamu, tapi kamu dapat merasakan apa gelagat dia, gerak-gerik dia gitu, cara dia memperlakukan kamu itu seperti apa, yang kayak nantinya itu bener-bener kamu bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya orang ini tuh ada ketertarikan sama kamu. Cuman kan kayak di sini tuh kamu nggak mau terlalu baper terlebih dahulu sebelum nih orang itu bener-bener mengungkapkan tentang isi hati dia sama kamu gitu. Karena ya nih orang itu mungkin udah dari sononya kali ya nggak bisa setransparan seperti itu ngomong sama kamu bahwa dia sebenarnya itu ada ketertarikan atau suka sama kamu. Jadi kayak ya pakai kode-kodean terlebih dahulu dengan cara mungkin memberikan perhatian kamu yang lebih gitu, memperhatikan ini tuh kayak memprioritaskan kamu, selalu ngingetin kamu gitu, yang kayak nantinya itu bener-bener kayak biar kamu itu tahu sendiri gitu loh, bagaimana sih maksud aku ngedeketin kamu itu seperti apa gitu, bagaimana sih hati aku ini sebenarnya ke kamu gitu, kayak biar kamu itu bisa menyimpulkan diri dia sendiri gitu. Karena mungkin basically orang ini tuh kalau misalnya masalah cinta ya, orang itu nyalinya nggak sebesar gitu di dunia yang nyata gitu. Padahal jika dilihat kamu itu kayak seolah itu bisa nebak dia, orangnya itu berani gitu ya, berani mengambil resiko, sikap, langkah ataupun apapun gitu. Tapi ya memang gitu faktanya dia bisa sih kalau dalam hal pekerjaan atau mungkin yang ini tuh lepas dari masalah cinta. Tapi kalau misalnya udah terjebak dalam urusan cinta, ya ini orang itu nyalinya ciut menurut saya ya. Terus juga di sini ada kartu Queen of Pentacle gitu. Kartu Queen of Pentacle tuh di sini yang saya lihat ya, ya sih gitu. Mungkin orang ini tuh adalah orang yang selama itu memang kamu harapkan gitu. Cuman yang kayak memang ketemunya sama dia itu ya pertemuan yang di akhir, dalam artian tuh kayak ketika kamu bener-bener yang kayak udah deh gitu, aku udah nggak mikirin terlebih dahulu sama yang namanya cinta-cintaan gitu. Aku ingin fokus sama hidup aku saat ini gitu. Yang kayak entah kenapa gitu, di saat kamu tidak mengharapkan kedatangan cinta atau orang baru gitu, ternyata dia justru hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Dan yang kayak nantinya ya udah gitu, karena kan dalam sejatinya gitu
gitu. Di dalam diri kamu kan nggak terlalu berharap sama yang namanya cinta gitu ya, entah dia dekat entah apa gitu, yang penting ya udah gitu, kamu nganggap aja dia itu sebagai teman curhat kamu gitu. Dan ya kamu sih nganggapnya biasa gitu, sampai bener-bener itu yang kayak dia itu tentang ngeliatin gitu loh, dalam arti itu kayak ngeliatin sisi dia sesungguhnya terhadap diri kamu gitu. Dan kayak nantinya tuh ngebuat kamu jadi berpikir gitu, ini orang kenapa ya kok sepertinya tuh ada perhatian lebih sama aku gitu. Cuman di awal sih ya kayak kamu itu nganggapnya biasa, hanya sebatas mungkin kayak teman curhatan gitu. Tapi semakin kesana gitu, kamu kayak ada sesuatu hal yang kayak bikin kamu aneh gitu, dalam artian tuh ini orang kenapa ya gitu kok memberikan sesuatu hal yang lebih kepada aku gitu, perhatian, maksudnya itu prioritas, terus juga ini tuh hal-hal sesuatu yang mungkin di luar dari kata pertemanan sahabat gitu loh, kayak seolah itu lebih intens banget gitu. Jika dibilang ya dia sahabat sih, iya sahabat gitu, tapi biasanya sahabat kan tidak memberikan perhatian selebih itu, yang kayak nantinya tuh kamu berusaha mencari gitu akan jawaban yang sebenarnya apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran dia gitu. Terus juga di sini orangnya sih yang saya lihat cukup tertutup ya, dalam artian tuh memang nggak mudah mengimplementasikan apa yang dia rasakan tuh terhadap kamu gitu. Bahkan orang ini juga lebih cenderung menjadi pendengar sih daripada pencerita gitu. Dalam artian tuh mungkin sih kamu bisa ya dalam arti belak-belakan gitu, menceritakan tentang apa yang terjadi, apa yang kamu suka, harapan kamu itu apa. Tapi ini orang gitu, walaupun dia nantinya udah bener-bener lama kenal sama kamu gitu, kalau misalnya menurut dia nggak penting gitu ya, dia nggak akan bakal mengatakan gitu. Jadi kayak nih orang itu sebenarnya bukan tipe orang yang pinter nyimpen rahasia, bukan, tapi memang kayak nih orang itu nggak bisa ekspresif gitu, dalam artian tuh nggak bisa mengimplementasikan apa yang masih itu yang dia rasakan tuh terhadap ya orang lain gitu loh. Mungkin kalau misalnya kamu udah bener-bener ini itu bersatu sama dia gitu ya, dalam mungkin ikatan tali pernikahan atau bagaimana gitu, kamu baru ngerti gitu sebenarnya orang itu bakalan ngomong di saat apa gitu loh, kamu bakalan merasakan hal tersebut. Terus juga di sini aku sih dapat melihat ya bahwa yang kayak kamu itu sebenarnya bukan tipe orang yang dalam artian tuh bisa ini itu kayak mudah gitu loh mencerna apa yang dia mau gitu. Karena kayak di sini nanti itu kayak kamu itu benar-benar bingung gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain kamu sudah cukup paham kok gitu. Sebenarnya keinginan dia itu apa sih gitu, harapan dia itu apa. Kamu sebenarnya itu kayak udah benar-benar tahu gitu. Cuman ya nggak mungkin juga dong gitu. Dalam artian itu kayak kamu kebaperan, kegeeran gitu. Sebelum nih orang itu benar-benar mengutarakan tentang isi hati dia sendiri di hadapan kamu gitu. Dalam artian tuh keluar dari mulut dia sendiri gitu loh, bukan dari argumentasi kamu. Itu sebenarnya yang berusaha, yang ingin kamu dapatkan. Terus juga di sini ada kartu The Hermit gitu. Kartu The Hermit itu yang artinya ya memang gitu ya, kayaknya mungkin setelah orang ini tuh ketemu kamu gitu, baru kayak orang ini ternyata menemukan ya, ternyata inilah gitu ya seseorang yang benar-benar aku cari selama ini gitu. Karena basically orang ini juga dalam artian sih bukan tipe orang petualangan cinta ya, tapi orang ini tuh orang yang pemilih, dalam artian tuh memilih gitu ya, mana yang benar-benar cocok dan pas untuk dia gitu. Kalau misalnya kamu berhasil sama dia, ya berarti kamu tipe orang pilihan dia, dalam artian kamu orang yang spesial dong gitu. Dan orang ini tuh tahu loh, masih tuh tahu bagaimana cara ngebahagiain pasangannya, walaupun kayak sebenarnya kayak kenalnya antara kamu dan dia itu nggak lama gitu, tapi orang itu sudah paham kok gitu sebenarnya apa sih yang kamu mau, apa sih yang kamu harapkan. Jadi kayak orang itu benar-benar tahu lah gitu. Terus juga orangnya sih yang saya lihat dia tuh memiliki jiwa komitmen yang sangat tinggi ya. Dalam artian tuh ya komitmen dia itu bukan komitmen yang abal-abal. Dalam artian ya kalau misalnya kamu udah bener-bener ini tuh bener-bener kayak udah jadian sama dia gitu, kamu bakalan merasakan kok gitu masnya tuh komitmen yang sesungguhnya itu seperti apa. It's okay gitu. Kamu dulu itu kayak pernah bikin komitmen sama mantan kamu gitu, sama masa lalu kamu. Tapi komitmen tersebut kan apa gitu? Justru orang yang ngajak kamu komitmen, si mantan kamu itu dulu ngajak kamu komitmen gitu ya. Justru dia sendiri yang melanggar gitu. Tapi yang saya lihat orang ini bukan tipe orang yang seperti itu. Dia bisa bikin komitmen berarti dia harus bisa menjalani komitmen tersebut gitu ya, secara tegas gitu. Terus juga di sini ada kartu The Tower gitu. The Tower tuh yang artinya ya kayak nantinya itu gini loh,
antara kamu dan dia itu kayak nantinya itu bener-bener gitu ya akan sama-sama berjuang gitu ya, berjuang untuk menggapai apa yang dia ingin, yang sama-sama untuk diinginkan, yaitu kayak tentang kebahagiaan bersama, tentang membangun sebuah hubungan rumah tangga atau bagaimana gitu ya. Dan itu kayak bener-bener nantinya itu akan kamu lalui bersama dia, walaupun ya untuk kamu bisa bersatu sama dia itu lika-likunya juga cukup gede gitu, tapi nanti itu kayak percaya orang itu bakalan bisa ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Terus juga di sini ada kartu Ace of Pentacle yang artinya orang ini sebenarnya berharap besar sih sama kamu gitu, karena ya sebenarnya tuh kayak orang itu walaupun kayak kamu belum mengenal sebelumnya ya, tapi orang itu kayak udah bener-bener menganggap loh bahwa sebenarnya itu kayak gini loh, kamu adalah orang yang selama ini aku cari gitu, dan setelah aku udah menemukan kamu gitu, ya aku ingin berharap banyak gitu sama kamu. Dan bagaimana gitu cara masnya itu biar kamu itu bisa jatuh di tangan dan pelukan dia gitu ya. Orang ini berusaha gitu menjadi yang terbaik, berusaha menjadi apa yang kamu mau, dan orang ini tidak pernah menganggap bahwa perjuangan dia selama ini untuk kamu itu ya, ini perjuangan dalam artian tuh penyiksaan di diri dia tidak pernah menganggap seperti itu. Dia menganggap ya bahwa perjuangan dia untuk kamu itu perjuangan keindahan, karena apa ya, perjuangan untuk menjemput kebahagiaan bersama kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu King of Pentacle. King of Pentacle tuh yang artinya sebenarnya kamu dan dia itu nantinya itu sama-sama cocok kok gitu. Karena basically kamu dan dia itu sama-sama pekerja keras dan memiliki satu tujuan, yaitu masa depannya lebih baik daripada sebelumnya. Karena yang saya lihat ya, orang itu bukan tipe orang yang puas diri sih, dalam artian tuh kayak ya sebenarnya dia udah berhasil mendapatkan apa yang dia capai, tapi orang ini nggak ingin gitu. Dalam artian tuh berhenti di tempat gitu. Harus ada sesuatu hal lain yang dia kerjakan untuk menciptakan gitu ya, masih itu sesuatu yang baru lagi yang lebih berhasil. Jadi ini ya seperti itu. Terkadang kan ada seorang yang misalnya itu ya udah gitu, ada hal yang dia capai gitu, ya udah dia bakalan santai aja kan, hal yang sampai dia inginkan udah dia capai. Tapi kalau orang ini yang saya lihat sih tidak gitu, orangnya selalu berambisi dan berinovasi untuk mendapatkan, bukan berarti serakah ya, tetapi ya bagus gitu, ada keinginan selalu berpikir lebih maju daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut lagi, kita lihat. Oke, kita lanjut lagi. One, ada kartu The Moon. Ada kartu King of One. Ada kartu Ace of Cup. Di sini ada kartu Pack of Cup juga. Oke. Jika dilihat sih di sini ada kartu The Moon ya. The Moon yang artinya orang ini datang yang nantinya itu membawa cahaya untuk menyinari hari-hari kamu, untuk masih itu mewujudkan gitu loh. Dalam artian tuh keinginan yang mungkin flashback ke belakang kemarin tertunda gitu ya, itu akan jadi kenyataan. Karena apa gitu ya, mungkin kayak kemarin kamu terlalu berambisi sama mantan kamu, ingin mewujudkan hubungan yang lebih serius, tapi nyatanya kan gagal gitu ya. Dan orang ini tuh datang untuk mewujudkan itu semuanya, walaupun bukan sama masa lalu kamu, tapi setidaknya kan dia gitu ya memiliki rasa tanggung jawab untuk ngebawa kamu ke jenjang yang lebih serius. Maaf bersin. Terus juga di sini ada kartu King of One ya tuh. Kartu King of One tuh yang artinya
memang sih orangnya tuh kayak terlihat tuh banyak candaannya, dalam arti itu paling bisa ngebuat kamu itu ketawa. Karena apa gitu, orang itu memiliki sisi humoris yang sangat tinggi, dan sebenarnya ya itu yang kamu cari gitu. Kamu nggak ingin sih mas itu ngejalin hubungan tuh yang terlalu serius serius banget, lempeng-lempeng banget gitu ya. Namanya cinta gitu harus ada cuy gitu, sisi senyumnya, sisi enjoynya, sisi bercandaannya, biar nggak jenuh. Yang ujung-ujungnya nanti kalau misalnya udah jenuh berantem, setelah berantem ya udah gitu, bubar gitu. Bukan seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Ace of Cup gitu, yang kayak nantinya itu kamu dapat merasakan ya bahwa cinta dia itu bener-bener besar gitu ya. Terlihat dari apa gitu ya, cara dia memperjuangkan kamu, cara dia berkorban untuk kamu. Di sini kayak kamu itu nantinya bisa menyimpulkan bahwa ini tuh kayak perasaan cinta yang berbeda daripada sama masa lalu kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Cup gitu. Kartu Pack of Cup tuh di sini gambarin tentang ya, walaupun banyak ya lika-liku kehidupan yang saat itu harus kamu jalani, tapi kayak kamu itu tetap berusaha tegar. Karena bagaimanapun juga, walaupun kamu mengalami kegagalan berkali-kali, walaupun kamu mengalami problem masalah percintaan berkali-kali, tapi kamu tetap gitu ya masih percaya bahwa jodoh yang benar-benar baik dan pantas untuk kamu itu pasti ada gitu. Dan memang sepertinya orang itu benar-benar dikirim untuk Tuhan, dari Tuhan gitu ya, yang dikirim dari Tuhan benar-benar untuk ngebahagiain kamu, walaupun bukan dengan masa lalu kamu gitu. Setidaknya orang itu mampu bertanggung jawab secara penuh terhadap kamu. Terus juga di sini ada kartu The Magician gitu. Kartu The Magician tuh yang artinya memang sih orang itu memiliki potensi, yang artinya tidak menutup kemungkinan gitu ya antara kamu dan dia nantinya itu, kalau misalnya udah married gitu ya, akan bener-bener bisa menjadi orang yang sukses gitu. Karena kayak nantinya itu banyak inovasi dan keinginan yang nantinya itu akan berusaha kamu capai gitu loh. Jadi kayak ya bukan berhasil dari segi hubungan aja gitu, tapi dari segi finansial juga pasti akan berhasil gitu. Tapi ya ingat gitu, kamu tetap harus banyak berdoa sembari dia belum datang, ataupun saat ini dia sudah datang gitu ya. Ya, kalian berdoa aja yang positif gitu ya. Yakin bahwa kedepannya Tuhan akan memberikan anugerah terindah untuk kalian berdua. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading ya, silahkan. Semua cara-caranya tentang langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah.